Shalom, selamat pagi saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini, Kamis 26 September 2024. Namun sebelum kita merenungkan firman, marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini atas kasih dan anugerah-Mu yang menyertai kami sepanjang malam yang telah kami lalui. Dan saat ini kami telah bangun Tuhan dari tidur kami. Sebelum kami beraktivitas hari ini, kami akan merenungkan firman-Mu. Berikanlah hikmat pengertian melalui Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan untuk hari Kamis 26 September 2024, diambil dari Kitab Imamat pasal 19 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk tidak menuntut balas atas sikap, perilaku, perbuatan orang lain yang menyakiti hati kita. Tidak menuntut balas terhadap orang-orang yang memperlakukan kita dengan tidak baik. Bahkan bukan hanya tidak boleh menuntut balas, tapi firman Tuhan hari ini juga mengajar kita untuk tidak menaruh dendam terhadap orang-orang yang menyakiti kita. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah ketetapan Tuhan yang telah ditetapkannya kepada umatnya Israel. Dan hari ini firman ini menyapa kita kembali. Firman ini kembali meminta kepada kita supaya tidak seorang pun dari antara orang percaya untuk menuntut balas dan tidak boleh menaruh dendam terhadap orang-orang yang menyakiti dan melukai hati kita. Inilah yang diperintahkan Tuhan bagi kita sebagai anak-anak-Nya. Seringkali kita tergoda untuk menuntut balas atas kejahatan orang yang diperbuat terhadap kita. Bahkan seringkali kita menaruh dendam, amarah dan kebencian terhadap mereka-mereka yang pernah melukai kita. Tapi hari ini firman Tuhan sungguh-sungguh mengajar kita supaya kita melupakan rencana untuk membalas dendam, supaya kita tidak mau untuk menyimpan dendam itu dalam hati kita. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, selain kita tidak boleh menyimpan dendam ataupun menuntut balas pada orang lain karena perintah Tuhan, bahkan secara ilmu psikologi pun tidak baik untuk menyimpan dendam dan kebencian terhadap sesama. Karena ketika kita menyimpan rasa dendam dan ingin menuntut balas, sebenarnya hati kita
akan semakin sakit. Dan kita akan menjadi susah. Kita akan menjadi sengsara dalam hati kita. Karena itu perintah Tuhan ini sebenarnya juga menjadi satu kesembuhan bagi kita. Kita akan mengalami pemulihan dari rasa sakit hati, dari amarah dan kebencian karena dendam terhadap orang lain. Karena itu sungguh indah firman ini memberikan pengajaran bagi kita. Selain kita benar di hadapan Tuhan karena tidak mau menuntut balas dan tidak mau menaruh dendam, akhirnya kita juga akan mengalami kesembuhan batin. Luka-luka hati dan luka-luka batin yang kita alami karena perbuatan jahat orang lain akan terobati ketika kita mau melupakannya, ketika kita mau mengikhlaskannya dan menyerahkannya kepada Tuhan. Karena itu sejak hari ini, mari buang semua keinginan menuntut balas. Buang jauh-jauh dari hatimu rasa dendam yang ada saat ini, supaya engkau dapat menghadap hadirat Tuhan dalam hati yang bersih, dalam hati yang tulus ikhlas. Dan engkau dapat berdoa memohon kepada Tuhanmu yang Maha Kasih itu dengan hati yang begitu bersih, telah terbebas dari keinginan menuntut balas, terbebas dari menyimpan dendam dan kebencian terhadap sesama. Sebab dengan cara demikian itulah kita dapat menghadap hadirat Tuhan, bertemu dengan Dia dalam ketulusan dan kekudusan hati. Semangat melepaskan segala rasa dendam dan rasa benci terhadap sesama, maka engkau akan mengalami ketenangan jiwa dan kebahagiaan hidup. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk perenungan firman-Mu hari ini yang telah mengajar kami dan menuntun kami untuk tidak menuntut balas dan menyimpan dendam terhadap sesama yang pernah menyakiti dan melukai hati kami. Terima kasih Tuhan. Ini adalah kabar baik dan sukacita bagi kami, supaya kami dapat hidup seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan hari ini kami akan melangkah menjalani hari ini. Kami mohon pertolongan-Mu. Biarlah kemanapun langkah kami berjalan, Tuhan menyertai kami dan selalu memberkati hidup kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan renungan kita untuk hari ini. Tak lupa saya menyapa saudara-saudari yang berulang tahun. Saya sampaikan selamat ulang tahun, sehat selalu dan panjang umur. Dan bagi saudara-saudari yang sedang mengalami sakit penyakit, saya berdoa kiranya engkau boleh segera kembali pulih karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan bagi engkau yang sedang bergumul berat, apapun itu pergumulanmu, kiranya Tuhan segera memberikan pertolongan jalan keluar atas segala pergumulanmu. Dan akhir kata saya sampaikan, selamat menjalani hari ini. Tuhan memberkati kamu sekalian. Amin.